Halo sahabat, kembali kita berjumpa dalam Sapaan Sahabat pada kali ini. Di minggu ini, saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat kita sekalian, ada berita yang mengejutkan dan kurang mengenakan, yaitu saat Rusia menginvasi Ukraina. Dan kita tahu bahwa setiap invasi pasti mendatangkan korban. Korban bukan saja korban material, bukan cuma bangunan-bangunan yang rusak, orang-orang yang kehilangan tempat tinggal, tapi juga nyawa yang hilang. Dan kalau kita perhatikan, sahabat sekalian, hal ini membawa satu kecaman dunia kepada Rusia. Ada yang selalu bertanya tentang keadilan, tentang siapa yang mengecam siapa dan kenapa, dan selalu berbau politik. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa apapun agresi yang dilakukan, semuanya tidak didasarkan oleh cinta kasih. Semuanya tidak didasarkan oleh kebenaran. Karena setiap nyawa yang hilang karena perang merupakan satu kerugian yang besar bagi umat manusia, bagi kemanusiaan, bagi kasih yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan. Dan itu terjadi dalam dunia kita yang masih terus diserang juga oleh pandemi COVID-19. Maka kita bisa melihat, sahabat sekalian, bahwa dalam dunia kita pada saat ini, kasih semakin lama semakin pudar. Semakin banyak orang berusaha untuk mementingkan diri mereka sendiri, berlindung di balik banyak tembok-tembok dan alasan-alasan yang begitu rupa. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita untuk bisa menjadi orang yang dikasihi dan orang yang juga mengasihi. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan hal itu di tengah keadaan dunia yang seperti sekarang? Nah, tentu sahabat-sahabat sekalian, di dalam kondisi yang sekarang, ya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu. Salah satu pernyataan Yesus yang sangat-sangat sulit untuk bisa kita lakukan. Boro-boro musuh, orang yang kita nggak kenal aja, tidak mudah untuk mengasihi mereka. Kata-kata menjadi orang yang mengasihi dan menjadi orang yang dikasihi memiliki pemaknaan yang begitu dalam. Menjadi berarti tidak sekedar melakukan. Menjadi bukan hanya sekedar bermimpi dan berkeinginan, tetapi menjadi adalah bagian yang aktif. Menjadi merupakan suatu tindakan yang disertai dengan iman yang didasari oleh kasih dari Kristus. Kalau kita ingin dikasihi, ya, pada saat ini ada begitu banyak orang yang merasa kurang mendapatkan kasih. Maka satu yang bisa kita lakukan adalah menyatakan kasih di dalam kehidupan kita yang sehari-hari. Bukan dalam satu wacana besar yang terlihat hebat, tetapi tidak dilakukan. Ya. Bukan juga menjadi satu impian yang kita rindukan, kita harapkan terjadi, tetapi kita tidak memberikan apapun kontribusi dalam kehidupan kepada sesama. Langkah demi langkah untuk mengasihi tentu tidak akan lengkap jikalau kita hanya berlandaskan pada kasih manusia. Karena kasih manusia begitu terbatas, penuh dengan kerapuhan, penuh dengan keterbatasan, dan juga ada kepahitan, kesakitan, luka di dalamnya. Ada tuntutan, ada ketidaksempurnaan. Nah, sahabat sekalian, kasih Allah yang sempurna adalah kasih yang kita bisa refleksikan dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita memahami akan kasih yang Tuhan berikan, saat dia diam, dihina, diejek, disakiti, dia sedang mengatakan, aku sedang mengasihi musuhku. Musuhku pun bukan musuh, ya, tetapi orang yang tidak sependapat, orang yang mungkin berseberangan dengan saya. Mengasihi tidak sama dengan menyetujui semua tindakan atau perkataannya, tentu saja. Tetapi mengasihi berarti memberikan satu tempat, satu ruang dalam kehidupan kita untuk bisa mengatakan, aku orang yang siap belajar untuk berbagi. Dan berbagi kita bisa lakukan setiap saat, setiap hari, di dalam hal-hal yang sangat praktis. Karena saudara,
ya, di dalam kondisi yang sekarang ini, terkadang pertanyaannya adalah kenapa dunia semakin lama semakin hancur. Terkadang kita bertanya dan mempertanyakan kemana kasih Kristus. Nah, kita bisa kembalikan pertanyaan tadi kepada diri kita. Bukankah saya adalah bagian dari kasih Kristus yang Ia ingin kita nyatakan kepada sesama? Dan biarlah kasih Tuhan itu yang memampukan kita untuk mengasihi di dalam setiap hal, setiap bagian kehidupan kita. Biarlah kasih yang kita junjung itu menjadi satu bagian yang kita laksanakan setiap hari kepada orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita. Sahabat sekalian, kasih tidak akan pernah kalah oleh ketakutan, tidak akan pernah kalah oleh perang, dan tidak akan pernah kalah oleh kejahatan. Dan itu dimiliki oleh kita semua yang percaya kepada Kristus. Biarlah di dalam keprihatinan kita akan perang yang terus berkecamuk, akan pandemi COVID yang belum selesai-selesai, kita melangkahkan kaki kita keluar dari zona nyaman kita dan menyatakan kasih kepada orang-orang di sekeliling kita. Tuhan memberkati.